Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabihi wa min tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Fa ya ibadallah ar-rahman bi iman fa inni usikum wa nafsi bit taqwallah al-manni wal khayl fi kitabil Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Wa qala ta'ala wallahu ya'lamu ma fi qulubikum. Shadaqallahul adzim. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Zat yang tak terhenti-hentinya melimpahkan karunia nikmat kepada kita sekalian, termasuk nikmat taufik dan hidayah, nikmat berjamaah dan nikmat ketenangan hati seperti sekarang ini. Salawat sering salam semoga tercurah kepada baginda alam Habibana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang selalu mengajari umatnya untuk memperbaiki hati. Salawat dan salam juga semoga terlimpah kepada para sahabatnya, para tabi'in, hingga kepada kita para umatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan hidayah untuk senantiasa mengikuti ajarannya dan kelak di akhirat mendapatkan syafaatnya. Namun terlebih dahulu khatib berwasiat khusus kepada diri pribadi khatib dan terutama kepada jamaah sekalian. Marilah kita sama-sama mempertahankan serta meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab hanya dua hal itulah yang paling berharga bagi kita nanti saat menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang berbahagia. Hati adalah bagian terpenting dalam diri kita. Mengapa disebut yang terpenting? Sebab hati menjadi penentu baik dan buruknya amalan anggota tubuh yang lain, sekaligus menjadi penentu bernilai atau tidaknya amal pemiliknya. Tak hanya itu, hati juga merupakan bagian paling mudah terpengaruh, mudah berubah dan sulit diobati. Tak heran bila para ulama tasawuf memiliki perhatian besar terhadap urusan yang satu ini. Salah satunya ialah Imam Ghazali. Dalam kitab An-Minhajul Abidin, ia mengatakan bahwa siapapun yang hendak menata laku amalnya, maka harus dimulai dengan menata hati. Namun ia tidak akan mampu menata hatinya dengan baik sebelum mengetahui 5 hal prinsip tentang hati. Prinsip yang pertama, Allah Maha mengetahui apapun yang tersimpan, yang terbesit dan dirahasiakan dalam hati hamba-hambanya. Hal itu berdasarkan firman Allah sebagai berikut. Wallahu ya'lamu ma fi qulubikum. Yang artinya, dan Allah mengetahui apa yang tersimpan di dalam hatimu. Quran surat Al-Ahzab ayat 33. Kandungan ayat tentang hal ini, namun intinya siapapun yang sudah sampai pada hakikat ini tidak akan berani menyimpan atau merahasiakan sesuatu yang tidak baik dalam hatinya, sebab semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Prinsip yang kedua tentang hati, Allah tidak memandang rupa, wajah atau kulit hamba-hambanya. Yang dipandang dari kita hanyalah hati. Hal itu berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha ta'ala la yanzuru ila surikum wala ila amwalikum, walakin yanzuru ila
qulubikum wa a'malikum. Faman kana lahu qalbun shalih tahannatsallahu azza wa jalla alaihi wa innal antum bani adam akramukum indallahi atqakum. Sesungguhnya Allah tidak melihat rupa dan harta kalian, tetapi melihat hati dan amalan kalian. Siapa saja yang memiliki hati yang bersih, maka Allah menaruh simpati padanya. Kalian hanyalah anak cucu Adam, tetaplah yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling bertakwa. Hadis riwayat At-Tabrani. Prinsip yang ketiga tentang hati, ibarat hati raja, sedangkan anggota tubuh yang lain ibarat rakyat yang mengikutinya. Jika yang diikuti baik, maka pengikutnya pun akan baik. Jika pemimpinnya berlurus, maka rakyatnya pun juga lurus. Ada kalanya pemimpin lurus, rakyatnya terkadang tidak lurus, apalagi pemimpin yang tidak lurus. Ingatlah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ala inna bil jasadi mudghah, idza salahat salaha jasadu kullu, wa idza fasadat fasadat jasad kullu ala wa hiya qalb." Ingatlah bahwa dalam tubuh itu ada segumpal daging. Jika daging itu baik, maka baiklah seluruh anggota tubuh. Jika daging tersebut itu rusak, maka rusaklah seluruh anggota tubuh. Daging tersebut adalah hati. Prinsip yang keempat, hati adalah gudang berbagai macam permata berharga dan bermakna-makna penting bagi seorang hamba. Permata-permata adalah akal, sedangkan permata paling mulia adalah ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang merupakan sebab kebahagiaan dunia dan akhirat. Permata berikutnya adalah mata hati, basirah, yang menjadi modal untuk mendekat dan menghadap pada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya adalah niat yang tulus dalam ketaatan, sekaligus yang menjadi faktor penentu tercapainya dan tidaknya pahala kekal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya ialah macam-macam ilmu pengetahuan dan ilmu hikmah yang menjadi faktor kemuliaan hamba baik di hadapan Allah maupun di hadapan makhluk. Kemudian perangai atau sifat-sifat yang terpuji, maka demi menjaga keberadaan permata-permata tersebut, hati harus selalu bersih dan dijaga dari berbagai macam kotoran dan penyakit. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Prinsip yang kelima adalah hati memiliki berbagai macam keadaan. Antara lain, hati selalu menjadi sasaran serangan lawan. Dalam hal ini adalah serangan setan yang terkutuk, setan selalu mengintai kelengahan kita. Ketika pemiliknya berzikir, setan sedikit menjauh darinya. Namun ketika pemiliknya hatinya lalai, setan kembali membisiknya. Kesibukan hati jauh lebih banyak dari kesibukan anggota tubuh yang lain. Dengan akal dan hawa nafsu berada di dalamnya, tak heran hati menjadi tempat pertarungan antara dua pasukan besar, yakni pasukan nafsu berserta bala tentaranya dan pasukan akal berserta bala tentaranya. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Semoga Allah senantiasa memadamkan hati kita untuk memberikan kekuatan untuk menjaga hati kita tetap bersih, memberi kita hidayah untuk selalu berada di dalamnya dan melimpahkan rahmat serta hidup keberkahannya kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum mimma fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatan innahu as-sami'ul alim. Aqulu qali hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amara bil tijarati wal itasami bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Al-mab'utsuna rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ittaqullaha ma tata'tum wa sari'u ila maghfirati rabbil alamin. Inna Allaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud ya qadil hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika innaka samiun qaribun mujibud ya qadil hajat. Allahumma ahyina bi hayatil ulama'i wa amitna bi matil syuhada'i wal hasanah bi samratil awliya wa adkhilna jannata ma'al anbiya alaihi salatu wassalam. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal jahli wal hasan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal buhl wa na'udzubika min ghalabati ad-dain wa qahri ar-rijal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa itaa'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah.